pimpinan yang kami sampaikan. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih Pak Haryanto. Silakan Pak Adian. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih pimpinan. Jadi kalau dulu saya pernah berdiskusi dengan teman-teman Gojek, supir ojeknya, lalu kita petakan kira-kira ada sekitar 12-14 pasal yang dilanggar dari driver online roda 2 ini. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara, pelanggaran itu dilakukan oleh perusahaan, pelanggaran itu dilakukan oleh supir ojek, pelanggaran itu juga dilakukan oleh penumpang ojeknya. Luar biasa ya. Jadi semua kita paksa untuk melanggar undang-undang hanya karena ini. Tapi dalam konteks kehidupan bernegara memang selalu terjadi seperti ini. Dinamika teknologi jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan negara menyesuaikannya dalam peraturan perundang-undangannya. Walaupun sebenarnya peristiwanya sudah sangat lama, 15 tahun. 15 tahun sudah berjalan. Jadi kenapa kemudian merevisi undang-undang ini menjadi penting? Karena kita tidak mau masuk tahun ke-16 mengkhianati undang-undang. Kita tidak mau masuk ke tahun 17 mengkhianati undang-undang. Kira-kira seperti itu. Nah, di sisi yang lain begini. Dulu banyak sekali R4, R2 yang ditangkap di bandara. Ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, di Halim, Adi Sucipto, di Surabaya dan sebagainya. Lalu saya mendatangi mereka. Kalau di Soekarno-Hatta itu lebih keras lagi tuh. Mereka ditangkap, ditahan 6 jam, disuruh push up. Sampai akhirnya saya telepon direktur dirutnya Angkasa Pura II kalau tidak salah, dan saya bacakan pasal sama dia bahwa itu termasuk pasal penyanderaan. Oke, nah yang menarik adalah pihak aplikator nggak peduli peristiwa itu terjadi. Mereka tidak peduli supirnya ditangkap, disuruh push up, di beberapa tempat dipukuli dan sebagainya. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli mobilnya rusak. Mereka tidak peduli SIM-nya habis. Mereka tidak peduli olinya kurang. Mereka tidak peduli apapun yang terjadi di jalanan. Hal yang tidak terjadi pada perusahaan angkutan yang lain. Taksi-taksi yang offline itu dia urus poolnya, dia urus olinya, tabrakan dia bertanggung jawab, supirnya ditangkap dia urus ke polisi dan sebagainya. Tapi keuntungannya sepertinya lebih besar yang online ini. Nah, kalau begini pimpinan, kalau kita nggak atur ini dengan baik, kita juga berlaku tidak adil sama rakyat. Dan menurut saya ini harus menjadi bagian penting dalam pasal kita nanti mengatur. Dulu kalau tidak salah pernah sempat 10% ya jatah aplikator itu kan. Dan dia naik terus 10, 15, 20. Dalam prakteknya di atas 20. Nah, menurut saya sambil kita menunggu, jika diizinkan pimpinan, sambil kita menunggu proses revisi undang-undang ini, memungkinkan tidak ini kita jadikan kesimpulan untuk kita sampaikan pada Menteri Perhubungan agar tarifnya diturunkan lagi jadi 10%. Kenapa nggak punya tanggung jawab apa-apa? Nggak punya pool, nggak punya montir, nggak ngurus ketangkap, nggak apa-apa segala macam, tiba-tiba dapat 20%. Kalau kita tidak atur ini, percayalah, kita baik pada mereka, tapi berlaku tidak adil pada perusahaan angkutan yang lain. Nah, untuk itu menurut saya pimpinan, kalau bisa kesepakatan kita bersama, rekomendasikanlah paling tidak sambil kita menunggu revisi undang-undang ini, jangan kita biarkan penindasan terhadap supir ojek itu semakin lama berlangsung. Rekomendasikan permen yang mengatur 20% itu diturunkan segera. Karena kita tidak bisa menjamin proses revisi ini selesai 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Walaupun saya berharap selesai dalam 1-2 bulan ini. Kenapa? Negara ini tidak boleh berlama-lama mengkhianati produk undang-undangnya. Terima kasih pimpinan. Baik, terima kasih Pak Dian. Sebelumnya diketahui, driver ojek online akan menggelar aksi demonstrasi siang ini. Demonstrasi driver ojol akan digelar di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ini 3 tuntutan driver ojek online. Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia,
Garda Indonesia, akan menggelar aksi ojol 272. Aksi demonstrasi ini berkaitan dengan pengenaan tarif ojek online dan potongan biaya aplikasi ojek online. Pemerintah sebagai lembaga yang membuat regulasi mengenai tarif ojek online dan potongan biaya aplikasi ojek online dibuat tidak berdaya oleh dua perusahaan platform asing yang berbisnis dan investasi di Indonesia. Salah satu platform yang awal bisnisnya dimiliki oleh perusahaan lokal Indonesia kini sebagian besar kepemilikan bisnisnya sudah dimiliki oleh investor asing, sehingga saat ini dua perusahaan platform ini merupakan milik asing, kata Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono dalam siaran persnya, Kamis, 27 Februari 2025. Igun melanjutkan, Garda Indonesia sangat menyayangkan pihak pemerintah tidak berani dan tidak memiliki kekuatan untuk memberikan sanksi tegas kepada dua platform asing tersebut. Menurutnya, perusahaan aplikator ojek online itu sudah mengeksploitasi mitra-mitra kerjanya, baik itu pengemudi online-nya maupun merchant-merchant online-nya. Salah satu bentuk pelanggaran regulasi yang dimaksud oleh asosiasi ada pada potongan biaya aplikasi. Dalam keputusan Menteri Perhubungan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20%. Namun fakta yang terjadi di lapangan bahwa para pengemudi online dipotong biaya aplikasi hingga hampir mencapai 50%. Belum lagi adanya skema-skema promo ataupun argo murah yang melanggar regulasi tarif seperti adanya pilihan skema aceng, argo goceng, dan slot yang memangkas tarif yang diterima oleh para pengemudi, ujar Igun. Dalam aksi demonstrasi ini, Garda Indonesia menuntut 3 hal utama, yaitu 1. Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi. 2. Revisi potongan biaya aplikasi dari 20% menjadi maksimal 10%. 3. Hapuskan skema-skema program promo yang merugikan pengemudi ojol seperti aceng, slot, dan sejenisnya. Asosiasi menuntut kepada Presiden RI Prabowo Subianto agar turun tangan memberikan sanksi tegas kepada platform atau perusahaan aplikator yang melanggar regulasi ini, karena jajaran kementeriannya tidak ada yang mampu memberikan sanksi tegas dan tidak berdaya menertibkan regulasi terhadap perusahaan aplikator yang melanggar regulasi, ujarnya.